berdiri sejak hampir 100 tahun. Ternyata ada beberapa kopi legendaris nih yang masih eksis di Bogor. Nah, sederet kopi bubuk ini masih diminati loh karena memang menawarkan rasa yang autentik. Nah, ternyata budaya minum kopi di Indonesia tuh udah berlangsung sejak ratusan tahun silam. Dan ternyata meninggalkan banyak jejak sampai sekarang. Nah, sebelum munculnya kafe dan roastery modern, ternyata banyak toko kopi nih yang udah melayani pelanggan sejak zaman dahulu. Dan ternyata produksi kopi yang masih dilakukan secara tradisional justru dianggap nih memiliki karakter dan ciri khas tersendiri. Sampai sekarang ya, roastery kuno ini masih tersedia di beberapa titik dan produknya tuh masih laris manis dikonsumsi. Khususnya di Bogor ya, ada toko kopi yang telah berdiri nih sejak tahun 1925. Kedai ini dianggap sebagai cikal bakal dan tonggak pasokan kopi terutama di pusat kota Bogor. So, apa aja sih kopi-kopi legendaris yang berasal dari Bogor ini? Nah, kali ini aku memang mau ngebahas tentang kopi-kopi yang memang berasal dari Bogor. Tapi sebelum itu, hai, namaku Cindy. Selamat datang di Ruang Ceritaku, di mana aku biasa berbagi cerita-cerita yang menurut aku menarik. Mungkin juga menarik buat kamu, so jangan lupa buat share video ini kepada teman-teman kamu yang suka sama pembahasan yang sama. Dan jangan lupa klik tombol subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari aku. Kalau sudah, mari kita mulai pembahasannya. Nah, kopi pertama yang kita bahas yaitu kopi cap kacamata. Kopi yang satu ini berdiri sejak tahun 1925. Udah lama banget ya kan. Nah, kopi cap kacamata ini dinobatkan sebagai pabrik kopi bubuk tertua di Bogor. Nah, pabrik ini didirikan oleh seorang penduduk keturunan China bernama Yo Hong yang saat itu memang tinggal di tengah pemukiman Arab di Empang, Bogor. Pemiliknya juga nih akrab dikenal dengan nama Bah Sipit yang diketahui fasih nih ternyata berbicara dengan bahasa Arab. Karena mungkin ya memang pengaruh lingkungannya ya, kan di Empang Bogor itu memang banyak juga ya orang-orang keturunan Arab. Nah, kopi bubuknya nih disajikan dalam berbagai kemasan, baik 250 gram maupun kemasan saset untuk 1 kali seduh. Dan nggak hanya cuma kopi bubuk ya, karakter kopinya yang kuat kini juga disajikan dalam kedai kopi yang diberi nama Bah Sipit. Nah, harga kopi di sini dibanderol mulai dari berapa coba? Rp1.500 aja. Kopi berikutnya yang kita bahas yaitu adalah kopi kesukaannya kakek aku. Kebetulan kakek aku memang lahir di Bogor dan kayaknya dia tuh mencintai kopi ini banget. Nah, kopi yang aku maksud adalah Liong Bulan. Dan anak-anak mudanya Bogor juga ya yang di sekeliling aku kayaknya masih menikmati kopi yang satu ini deh. Kayaknya masih banyak yang menikmati, bahkan anak-anak mudanya Bogor tuh menikmati banget kopi yang satu ini. Nah, nama Liong Bulan dengan ciri khas kemasan bergambar naga dan bulan menjadi yang paling familiar seperti yang tadi aku bilang. Karena memang di sekeliling aku masih banyak yang menikmati kopi yang satu ini. Nah, kopi yang diproduksi sejak tahun 1945 ini termasuk yang paling mudah banget ditemukan karena memang ya pendistribusiannya tuh luas banget. Nah, kopi cap Liong Bulan yang didirikan oleh Linarji Jap kini tuh bertransformasi menyesuaikan keadaan pasar. Nggak hanya kopi hitam, melainkan produksinya juga ada dalam bentuk 2 in 1, yaitu berupa bubuk kopi yang udah dicampur gula. Jadi dalam satu kemasannya itu udah ada gula dan kopinya. Nah, pabrik Liong Bulan berada di Jalan MA Salmun dan masih nih beroperasi sampai sekarang. Kemasannya yang kini sudah lebih modern menggunakan plastik tersaji dalam ukuran 8 gram, 25 gram sampai 200 gram yang paling besarnya. Kopi ketiga yang kita bahas yaitu kopi cap teko. Mungkin ya popularitas kopi cap teko ini nggak begitu terkenal ya di luar Bogor. Tapi bagi para pemilik warung kecil di kawasan Bogor, kopi yang satu ini seringkali jadi andalan. Sesuai sama namanya yang tertera pada kemasannya, kopi cap teko diproduksi oleh Toko Agus
yang sudah berdiri sejak tahun 1950. Nah, ciri khas dari kopi Cap Teko ini adalah masih menggunakan kemasan kertas coklat dengan ukuran kecil. Kalau ngomongin bungkusan kertas coklat ya, aku tuh bener-bener keinget waktu aku masih kecil, pertama kali aku kenal sama kopi Liong Bulan itu, ya kemasannya kayak gitu tuh, yang dari kertas warna coklat, dan jadi kita kalau misalnya mau buka tinggal sobek aja tuh si kertasnya. Nah, balik lagi nih ke kopi Cap Teko. Buat soal rasa, kopi Cap Teko nggak kalah kuat ternyata nih daripada kopi bubuk legendaris lainnya. Namun, lambat laun produksi kopi Cap Teko ini mulai kalah sama kopi bubuk lainnya, terutama sama kopi instan. Kopi Cap Teko mulai sulit dicari. Salah satu tempat yang masih menjual, masih ada nih ternyata ya, yang menjual. Nah, salah satu tempat yang masih menjual kopi Cap Teko ialah Boper alias Bogor Permai. Aku belum pernah lihat sih, tapi kalau aku ke Bogor Permai kayaknya aku mau coba deh kopi ini, rasanya kayak apa. Nah, kopi yang terakhir kita bahas nih yaitu kopi Cap Oplet. Nah, merek kopi Cap Oplet dapat dikatakan sama nih besarnya namanya kayak kopi Liong Bulan. Karena pamornya nih nggak cuma di Bogor tapi sampai juga ke Jakarta. Banyak peminat kopi oplet yang memuji rasa kopinya yang kuat. Kopi Cap Oplet pertama kali didirikan oleh sebuah perusahaan keluarga di Bogor pada tahun 1975. Dan sejak awal produksinya, kopi Cap Oplet ini menggunakan kemasan kertas coklat seperti kopi-kopi yang lainnya ya. Namun seiring berjalannya waktu, kemasannya diganti nih dengan plastik untuk menjaga kualitas kesegaran kopinya. Jadi kopi Cap Oplet ini tuh sama ya kayak kopi Liong Bulan yang ganti kemasannya dari kertas coklat jadi ke plastik gitu. Kopi Cap Oplet yang tersedia dalam kemasan plastik kecil kini banyak dijajakan di warung kopi maupun toko kelontong. Harga per kemasannya dibanderol paling mahal ya, cuma 2.000 per bungkusnya. Walaupun identik dengan kopi jadul, tapi kopi bubuk yang satu ini memiliki rasa yang lebih cocok buat dicampur sama creamer daripada bubuk kopi lainnya. Nah, aku juga masih nemu ini di beberapa swalayan kayak di Jogja Department Store. Dia tuh jual juga nih si kopi Cap Oplet ini. Dan menurut yang aku baca ya, ternyata memang dia tuh katanya cocok nih dicampur sama creamer. Jadi kayaknya aku mau coba nih nyampurin, aku mengganti kopi aku yang dari saset kecil-kecil itu menjadi kopi yang ini. Siapa tahu rasanya sama. Mungkin aku bisa berpindah ke kopi oplet ini. So, itu tadi pembahasan aku tentang kopi-kopi jadul gitu ya, lebih tepatnya, yang berasal dari Bogor dan sebagian besar masih beroperasi, kalian masih bisa menemukan di beberapa tempat. Sebagian lagi agak rare item alias susah dicari, tapi masih ada juga tempat yang jual. Nah, kalau kamu penikmat kopi, kalian kayaknya harus deh sekali-kali nyobain kopi-kopi yang memang berasal dari Bogor. Karena sebenarnya di Indonesia ini banyak kopi-kopi dari daerah-daerah gitu ya, kayak di Bogor, Sukabumi. Aku juga kayaknya pernah denger ada kopi yang memang khas banget di Sukabumi. Aku tuh pernah dibawain sama bos aku dulu kopi yang asal dari Sukabumi, dan itu tuh rasanya kayak ada asam manis gitu deh. Padahal aku nggak tambahin gula ya. Aku pernah cobain deh kayaknya. Nah, sementara kalau kopi-kopi asal Bogor ini, beberapa diantaranya memang aku tuh udah pernah coba dan udah menikmatinya dari kecil. Tapi buat beberapa yang lainnya aku belum pernah coba. Kayak misalnya kopi Cap Oplet ini yang katanya cocok nih kalau dicampur sama creamer, dan kayaknya aku pengen deh nyobain buat nyampur kopi ini sama creamer aku di rumah. Siapa tahu cocok dengan selera aku dan aku bisa berpindah ke kopi yang satu ini. So, terakhir jangan lupa klik tombol like kalau kamu suka sama video yang aku bawain kali ini. Dan tada!